Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajarnya, walaupun pembelajarannya online. Baiklah, pada pertemuan kedua kita kali ini, materinya adalah tata bahasa atau grammar. Dan kalian sudah menjawab sebanyak 10 soal. Nah, ini akan Ibu berikan pembahasannya. Pertama, I know that one of my students, blah 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 blah, your company since he has graduated. Pembahasannya, materi soal ini mengenai tenses, karena di sini ada kata since yang merupakan ciri dari present perfect continuous tense. Dengan pola subjek, have atau has, plus been, plus verb ing, yang digunakan untuk mengungkapkan peristiwa yang sudah selesai dan masih akan berlangsung lagi sesudahnya. Maka opsi yang tepat adalah A, has been working, yang arti kalimatnya, saya tahu bahwa salah satu murid saya sudah dan sekarang masih bekerja di perusahaan Anda sejak dia lulus. 2. More government policies related the people's welfare, blah 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 blah, to help people who have suffered because of the drastic oil price hike. Pembahasannya, materi soal ini adalah kalimat pasif. Subjek kalimatnya adalah government policies related the people's welfare, yang artinya kebijakan pemerintah yang terkait dengan kesejahteraan rakyat. Nah, apabila menggunakan kata kerja implement, yang artinya melaksanakan, maka kalimatnya harus pasif. Kalimatnya itu akan menjadi lebih banyak kebijakan pemerintah terkait dengan kesejahteraan rakyat dilaksanakan untuk membantu bla 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 bla. Nah, dari kelima opsi yang memiliki pola kalimat pasif adalah opsi A, are to be implemented. Selain itu, karena are to memiliki makna yang sama dengan modal must dalam kalimat pasif, must diikuti be. Ketiga, I'm ashamed because now all my family secrets are exposed in court. You blah 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 blah, you're never for such a rifle case. Pembahasannya, materi soal ini adalah mengenai modal perfect atau modal plus have plus verb 3 yang terdiri dari could plus have plus verb 3 yang artinya mampu. Nah, ini digunakan untuk menyatakan sesuatu hal yang bisa terjadi di waktu lampau tapi sengaja tidak dilakukan saat ini. Sebagai contoh, he could have played football when he was young. Dia mampu bermain sepak bola ketika dia masih muda. Might plus have plus verb 3 yang artinya kemungkinan, nah, ini digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan dari apa yang sudah terjadi. Contohnya, he was absent yesterday. He might have been sick. Dia tidak maksud kemarin. Dia kemungkinan sakit. Should plus have plus verb 3 artinya seharusnya. Ini digunakan untuk menyatakan saran atau anjuran yang sudah terlambat. Kalimat di atas adalah anjuran yang bermakna penyesalan dan yang paling tepat adalah opsi C, should not have should, yang artinya kamu atau engkau seharusnya tidak menggugat tetanggamu untuk kasus persaingan semacam ini. Soal yang keempat, had there been good teaching facilities in the school, every teacher would have been able to teach their students effectively. From sentence above, we can conclude that bla 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 bla, pembahasannya. Nah, materi soal ini adalah conditional sentences. Had there been good teaching, ini merupakan conditional without if atau tanpa if.
tipe inversi dari if there had been good teaching facilities. Nah, ini merupakan conditional type 3 atau past perfect makna positif. Maka faktanya adalah atau fact-nya adalah past tense yang bermakna negatif. Maka opsi yang tepat adalah A. There were no good teaching facilities in the school. Soal kelima, the girl blah 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 blah. Father is a vice president has been the most famous girl in my campus. Pembahasannya, materi soal ini ada relative pronoun. Kalimat ini berasal dari dua kalimat yaitu the girl has been the most famous girl in my campus and her father is a vice president. Gadis itu sudah menjadi gadis yang sangat atau yang paling terkenal di kampus saya. Ayahnya adalah seorang wakil presiden. Nah, karena kedua subjeknya berhubungan dan menyatakan kepemilikan, maka kalau digabungkan kedua kalimat tersebut menggunakan whose. Jadi the girl subjeknya dan her ini juga subjeknya. Sedangkan her ini adalah kata pengganti untuk the girl yang menyatakan kepemilikan. Maka dia menggunakan whose. Nah, opsi yang paling tepat adalah C, yaitu whose. Jadi kalau digabungkan, the girl whose father is a vice president has been the most famous girl in my campus. Gadis yang ayahnya adalah seorang wakil presiden sudah menjadi gadis yang paling terkenal di kampus saya. Soal keenam, you didn't like the horror film you saw yesterday, did you? You're right. I really wish bla 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 bla. Pembahasannya. Nah, materi soal ini adalah subjunctive wish. Apa itu subjunctive wish? Yaitu adalah kalimat harapan yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau keinginan yang bertentangan dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, subjunctive wish ini terdiri dari present wish, polanya adalah subjek, wish, subjek, verb to atau were. Faktanya maka akan menjadi simple present tense. Nah, contohnya, John wish he could drive a car. John berharap dia bisa menyetir mobil. Nah, faktanya ini menjadi simple present. Ya. He can't atau he cannot drive a car. Dia tidak bisa menyetir mobil. Yang kedua adalah past wish. Polanya subjek, wish, subjek, had, verb 3 atau been. Nah, ini faktanya adalah simple past tense. Contohnya, I wish I had not met Susie. Saya berharap saya tidak bertemu Susie. Nah, faktanya ini jadi simple past ya. I met Susie. Saya bertemu Susie. Nah, kalimat di atas adalah termasuk past wish. Karena itu adalah faktanya dalam bentuk simple past. Maka opsi yang tepat adalah opsi D. I had not seen it. Jadi kalimatnya, you're right. I really wish I had not seen it. Ya, kau benar. Saya sebenarnya berharap saya tidak melihatnya. Jadi kalau kita lihat kalimat yang di atasnya, you didn't like the horror film you saw yesterday, did you? Kau tidak suka film horor yang kau lihat atau kau tonton kemarin, bukan? Kau benar. Saya sesungguhnya berharap saya tidak menontonnya. Soal yang ketujuh, his father insisted on blah 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 medicine because he thinks it will enable his son to help many people. Pembahasannya, materi soal ini adalah gerund.
Gerund adalah kata kerja plus ing yang dibendakan. Gerund itu terdiri dari gerund sebagai subjek, contohnya, smoking is not good for health. Yang kedua, gerund sebagai pelengkap atau komplement. Contohnya, my hobby is swimming. Yang ketiga, gerund sebagai objek. Contohnya, my father loves hunting in the forest. Yang selanjutnya, gerund sesudah possessive adjective, yaitu my, her, his, our, your, their. Contohnya, his leaving made me sad. Gerund sesudah kata depan atau preposition atau verb plus preposition. Nah, kalimat pada soal his father insist on bla 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 adalah sesudah preposition. Maka opsi yang tepat adalah A, he's studying. Yang kedelapan, I have heard that the school where you teach is very good. Oh yes, many of blah 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 have become popular leader of the country. Pembahasannya, materi soal ini adalah mengenai possessive adjective atau kalimat kata kepemilikan. Nah, objek yang dibicarakan pada kalimat ini adalah lulusan dari sekolah. Nah, possessive adjective-nya itu dalam bentuk tunggal, the school. Nah, the school, maka dia it's plus noun, maka opsi yang tepat adalah D. It's graduates atau lulusan. Jadi kalimat di atas kalau diartikan, saya telah mendengar bahwa sekolah di mana kau mengajar sangat bagus. Oh iya, banyak lulusannya atau lulusan dari sekolah tersebut telah menjadi populer, jadi pemimpin yang terkenal di negara ini. Yang kesembilan, I get bored with all the things I do in my office after 5 years of working as a secretary of the Dam. Bla 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 bla. Pembahasannya, materi soal ini adalah mengenai expression, ungkapan. Pembicara mengeluh bahwa dia bosan pada pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pembicara menginginkan hal yang baru atau suatu perubahan dalam pekerjaannya. Maka, pertanyaan yang tepat adalah opsi D. What would you like to do for change? Apa yang ingin kau lakukan untuk perubahan? Soal yang terakhir atau yang ke-10. Are we going to visit the doctor now, mother? Yes. Be sure to tell him bla 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 bla. Pembahasannya, materi soal ini adalah dependent independent clause. Bentuk kalimat soal be sure to tell ini merupakan induk kalimat atau independent clause-nya. Maka yang diminta adalah anak kalimatnya atau dependent clause. Nah, polanya itu subjek, verb, objek, kata tanya, subjek, dan verb. Ini akan menjadi be sure to tell him where it hurts. Maka opsi yang tepat adalah D, where it hurts. Baiklah, sudah selesai pembahasan soal kita pada pertemuan kedua kali ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Dan jangan bosan-bosannya kalian untuk belajar dan mengerjakan soal-soal. Karena semakin banyak kalian mengerjakan soal, maka semakin banyak yang kalian ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.